Kalau kami bilang kami tidak percaya polisi lagi, jangan marah kalau kami ada masalah. Kami tidak mau menyelesaikan dengan polisi lagi. Kami bukan orang bodoh. Kami bukan hanya tempatan es mawar jadi polisi. Kami punya pendidikan, kami punya gelar, kami punya sarjana. Ingat itu. Kami menghargai kalian semua, menghormati lambang yang kalian pakai ini. Hormat kami. Tapi kenapa tidak bisa fasilitasi kami, mediasi kami untuk bertemu? Kami tidak bawa pisau, kami tidak bawa senjata seperti Bapak Padang ini. Tidak ada pisau di sini. Tidak ada batu, tidak ada kayu. Kenapa kalian takut dengan kami? Ini pengecut media. Kapolri, lihat ini. Polisi di Nusa Tenggara Timur ini tidak beres. Kami akan pulang dengan satu statement. Kami tidak percaya polisi lagi. Katanya ada yang nyuruh saya itu, katanya saya itu jadi orang provokator ya. Di situ saya ditarik, itu ada yang nuding-nuding katanya polisi di situlah. Terus saya ditarik ke belakang, saya diseret sampai sendal saya itu hilang satu. Terus dari situ saya ditarik ke belakang lagi sampai jauh sekali tuh. Saya ditangkap sama orang perempuan, orangnya 4. Di situ saya diangkat, digotong gitu, saya nggak suruh jalan, saya diangkat di situ digotong sampai ke belakang, deket mobil belakang, paling belakang lah. Di situ saya diduduk-dudukin, situ saya ditampar 3 kali. Terkait itu, maka saya akan menyampaikan pernyataan pemerintah sebagai berikut. 1. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas pada hari Senin kemarin, itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial, karena Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini. Anak Gus Dur sentil Ganjar Pranowo, rakyat menolak kok dianggap membangkang. Warta Ekonomi Online Jakarta, putri mantan Presiden Gus Dur Alisa Wahid angkat suara soal kasus pengukuran tanah di Wadas, Purworejo. Atas nama Gus Durian, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan. Katanya tak lupa ia menyentil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menunda pengukuran karena bentrok rakyat tak terhindarkan. Juga meminta kepada Gubernur Jateng Pak Ganjar Pranowo untuk menunda pengukuran dan lain-lain sampai kita selesai bermusyawarah dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat negara. Lanjutnya, akar masalah ini ada pada paradigma pembangunan kita. Rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kepada negara dengan dalih demi kepentingan lebih besar. Katanya lagi, benar-benar rakyat itu dianggap kecil. Kalau menolak dianggap membangkang kepada negara, dianggap diprovokasi, boleh ditindak. Cuitnya lagi, padahal kalaupun untuk kepentingan lebih besar, rakyat tetap berhak berpendapat dan bertindak atas tanah airnya sendiri, sehingga proses nembung harus sampai di titik temu yang setara sambungnya. Cerita kemarin ya, pada saat kemarin ada banyak ditahan itu memang yang telepon saya banyak, wah saya dibully udah banyak banget ya. Terus kemudian 2 hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, Pak Ganjar itu banyak yang ditahan begitu bahasanya. Terus saya kontak Kapolda, kami nggak menahan, kami mengamankan. Ya udah,
dua istilah yang kadang-kadang kalau di publik, kalau saya ya sama, pokoknya mereka tidak di tempatnya sendiri tapi di tempat lain. Nah, tolong itu dibebaskan. Terus kemudian kami datang ke kepolisian, ke Polres, yang pada sehari sebelumnya kami komunikasi dengan Kapolda, dengan Komnas HAM. Intinya sama kita bahas, biar tensinya tidak tinggi, nggak usah ada penangkapan atau penahanan atau pengamanan. Istilahnya ini saya pakai karena yang muncul itu. Dari Pak Ganjar sama Kapolda, Kasdam, dan juga Kepala BPN, Ganjar menyatakan minta maaf dan dia bertanggung jawab. Tapi kemudian saya membaca di CNN ini disebutkan bahwa warga Wadas ini ogah memberikan maaf. Jadi kira-kira tiada maaf bagi Ganjar. Kami itu bukan tidak merasa tidak nyaman, tapi kami disiksa. Ya itu kesaksian dari warga. Jadi kita tinggal percaya kesaksian warga, keterangan pers dari Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud bilang nggak disiksa. Mereka bahkan dikasih main biliar. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya, biar tidak diketahui. Menyengsarakan. Keterangan pers dari Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud bilang nggak disiksa. Mereka bahkan dikasih main biliar. Lu bayangkan misalnya, tiba-tiba soal biliar itu jadi urusan besar tuh. Jadi mau disogok dengan biliar, maaf itu mau ditukar dengan biliar jadinya. Jadi kita lihat bahwa pemerintah ini betul-betul sedang mengendalikan isu tuh. Seolah-olah di situ nggak ada wartawan atau masuk wartawan asing melalui laporan-laporan wartawan lokal. Semua kita lihat peristiwa itu. Tetapi yang diperlihatkan adalah orang main biliar. Kan ini menghina, betul-betul menghinakan. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Padahal pers adalah mitra pemerintah untuk mengevaluasi keadaan. Seolah-olah ini negara animal farm yang hanya si tuan aja yang boleh memberi informasi. Jadi informasi itu kita peroleh cuma dari mulut Mahfud, dan Mahfud tutup segala macam peluang informasi. Yang lain itu adalah buatan, hoax, digede-gedein segala macam. Jadi ini intinya tuh. Padahal kemudian kita lihat rakyat sendiri bilang kita ogah percaya dan nggak mau memberi maaf. Itu pada siapa? Ya pada Ganjar. Pada siapa lagi? Ya pada Mahfud. Pada siapa lagi? Ya pada Jokowi lah. Komnas HAM dan sebagainya ini jadi viral, dan di situ Ganjar ditertawakan banyak oleh para netizen gitu. Dan memang kemudian orang melihat, nah ini kalau mau lihat Ganjar sesungguhnya lihat apa yang terjadi di Wadas, kira-kira gitu kalau nanti Ganjar jadi presiden. Ya artinya Ganjar nabung dari awal, dia udah nabung kedunguan tuh, karena dia nggak mengerti semua orang punya kamera, rakyat itu punya kamera, dan itu yang masuk ke wartawan. LBH Yogyakarta punya kamera, dan itu sebetulnya seluruh LBH Jawa Tengah tuh ada di situ tuh. Dan seolah-olah Ganjar ini buta huruf terhadap cara informasi menyebar. Jadi dia memang nggak, ya bagaimana mau jadi pemimpin kalau mengolah informasi aja nggak bisa tuh. Bagaimana menjadi pemimpin kalau menengahi situasi aja dia nggak mampu. Apalagi mengolah konflik. Karena nanti 2024 ke depan itu konflik akan tinggi. Jadi udahlah kita lupakan aja kemampuan Ganjar untuk memimpin, karena terbukti dia cuman disodorkan aja dan nggak bisa mengambil konklusi. Dia nggak bisa bikin konklusi bahwa rakyat dia itu, dia prioritas, prima facie-nya adalah si rakyat. Bukan dia dengar keterangan dari Menko Polhukam lalu dia sesuaikan keterangan dia dengan Menko Polhukam. Ini sama-sama ya sama-sama dungu lah, nggak ngerti cara mengolah informasi kan, atau nggak ngerti bagaimana sumber informasi diperoleh. Jadi itu.